Selamat pagi Pak, nama saya Patricia Arabella Situmeang. Saya dari kelas 10 MIA 3, nomor kelas 25. Sekarang saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri berakar dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Lebih tepatnya ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Sekarang kita masuk ke pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah wawasan yang memiliki arti sebagai cara pandang, cara tinjau individu ataupun cara melihat. Dan Nusantara sendiri merupakan suatu rangkaian kata yang terdiri dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara, yang merupakan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua. Yang pertama adalah Samudra Pasifik, yang kedua adalah Samudra Hindia. Lalu kita diapit oleh benua Australia dan benua Asia. Wawasan Nusantara sendiri berdasarkan beberapa orang atau kelompok-kelompok pemikir memiliki beberapa arti. Yang pertama berdasarkan TAP MPR tahun 98 tentang GBHN. MPR sendiri memberi pengertian wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah. Lalu menurut Profesor Wan Usman, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri sebagai negara kepulauan dengan semua aspek keberagaman kehidupannya. Yang ketiga oleh kelompok Kerja Wawasan Nusantara tahun 99, bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri yang mengutamakan persatuan dan kesatuan negara serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi bila kita simpulkan dari beberapa pengertian tadi bahwa wawasan Nusantara artinya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta mengutamakan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupannya yang beragam. Unsur dasar konsep wawasan Nusantara terdiri dari 3. Yang pertama adalah kontur atau wadah. Kontur atau wadah sendiri adalah suatu tempat bermasyarakat dan bernegara yang meliputi beberapa organisasi pemerintahan seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua adalah isi atau konten. Isi atau konten merupakan aspirasi atau ide masyarakat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga adalah tata laku atau kondak. Tata laku atau kondak ini sendiri merupakan suatu kesinambungan antara isi dan tempat atau isi dan wadah atau kontur. Tata laku memiliki 2 pembagian, yaitu tata laku yang terlihat yang tercermin dalam perilaku bangsa Indonesia dalam perbuatannya. Sementara tata laku yang tidak terlihat tercermin dalam mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri. Kita masuk ke hakikat wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono, hakikat wawasan Nusantara memiliki arti adalah keutuhan Nusantara. Warga dan aparat negara harus berpikir dan bertindak demi kepentingan bangsa Indonesia. Sementara menurut Sarina dan kawan-kawan, hakikat wawasan Indonesia sendiri adalah hakikat wawasan Nusantara adalah cara kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara sebagai satu kesatuan. Lalu wawasan Nusantara sendiri memiliki beberapa asas. Yang pertama adalah kepentingan bersama, yaitu dengan menghadapi penjajahan yang baru. Penjajahan yang baru ini contohnya adalah bisa penjajahan secara fisik yang sudah kita lalui dalam perjuangan
mencapai kemerdekaan. Namun ada pula berbagai penjajahan lain seperti adu domba ataupun ketidaksetaraan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua adalah tujuan yang sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga adalah keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian dari hasil jeripaya yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok, bahkan dalam wilayah daerah. Yang keempat adalah kejujuran, yaitu keberanian berpikir, bertindak, berkata-kata yang sesuai dengan aturan yang benar. Yang kelima adalah solidaritas, yaitu rasa setia kawan dan siap atau rela berkorban tanpa menghilangkan ciri khas dari golongannya masing-masing atau dari sukunya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah kerjasama, yaitu koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga tujuan dapat tercapai. Lalu kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa, yaitu bisa kita lihat dari beberapa pemuda dari segala suku dan bangsa pada tahun 1928 yang berkumpul bersama dan menyetujui isi dari Sumpah Pemuda. Lalu kita masuk ke dalam konsep wawasan Nusantara. Yang pertama adalah konsep kesatuan politik, yaitu kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah yang hidup. Lalu bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku dan agama, tetapi seluruh bangsa Indonesia itu percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah secara psikologis. Bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib, dan sepenanggungan sebagai sebangsa dan setanah air. Selanjutnya atau yang keempat adalah Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya falsafah atau dasar negara yang kita gunakan di negara Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Yang kelima adalah seluruh kepulauan Nusantara, yang merupakan satu kesatuan dalam hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kesatuan politik ini bisa tercermin dalam Deklarasi Juanda yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 1957. Itu tadi yang pertama tentang kesatuan politik. Kita lanjut tentang kesatuan ekonomi. Yang pertama adalah kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa, sehingga seluruh keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Bisa kita lihat bahwa pemerintahan Jokowi sekarang ingin mewujudkan poin yang pertama ini. Dapat terlihat dengan pembagian infrastruktur ataupun pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Kita lanjut yang kedua. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang yang dimiliki oleh seluruh daerah tanpa membanding-bandingkan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Lalu yang ketiga adalah kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Melalui UU nomor 33 tahun 2004 dan UU nomor 23 tahun 2014 tertera bahwa ruang pengelolaan ekonomi menjadi perhatian bersama atas seluruh warga negara Indonesia. Lalu kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep kesatuan sosial dan budaya. Seperti yang saya katakan tadi, Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi keberagaman itu bukan menjadikan suatu perpecahan, melainkan menjadi suatu persatuan yang biasa kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita bahas tentang konsep kesatuan wilayah sosial dan budaya. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dalam tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Yang kedua adalah bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah
1. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah suatu bentuk atau cerminan dari kesatuan sosial dan budaya yang seperti saya bilang tadi. Yang keempat adalah konsep kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara mengandung pengertian dalam arti pertahanan dan keamanan seperti 1. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya adalah suatu ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negaranya. Dalam UU nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa suatu daerah bahwa satu dari urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah pusat adalah pemerintahan keamanan. Jadi, pemerintahan keamanan ini lebih difokuskan kepada pemerintahan pusat. Meskipun demikian, sesungguhnya keamanan dan pertahanan ini merupakan masalah bersama yang bisa ditanggung oleh setiap daerah dan tidak hanya ditanggung oleh pusat. Bahkan setiap warga negara sendiri memiliki hak dan kewajiban untuk membela negaranya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.